Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafaimar dari kelas SI 4805 dengan NIP 102022 Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai mind map yang saya buat terkait dengan slide week 4 untuk mata kuliah AI. Materi kali ini tentang API. Yang pertama ada API atau Application Programming Interface. Jadi API itu adalah antarmuka perangkat lunak yang memungkinkan satu software berinteraksi dengan software lainnya melalui kumpulan instruksi dalam library. Terus secara struktur API itu adalah spesifikasi data, objek, fungsi, dan parameter yang diperlukan untuk mengakses sumber daya aplikasi. Komponen-komponen utamanya itu adalah endpoint atau titik akses API untuk permintaan atau respons. Yang kedua adalah request dan response, yaitu permintaan dari klien dan jawaban dari server. Yang ketiga yaitu method atau HTTP verb, itu instruksi aksi seperti get, post, put, dan delete. Selanjutnya adalah authentication, yaitu verifikasi identitas misalnya API key atau OAuth. Selanjutnya ada kategori untuk API sendiri, yaitu ada bahasa pemrograman, library atau framework, sistem operasi, dan juga web service. Contoh penerapannya yaitu adalah aplikasi e-commerce yang menghubungkan aplikasi mobile dengan server untuk memproses pembayaran. Selanjutnya ada web service, yaitu implementasi API yang memfasilitasi komunikasi antara aplikasi melalui jaringan atau internet menggunakan standar terbuka. Berfokus pada komunikasi antar sistem di platform berbeda menggunakan protokol seperti HTTP, SOAP, XML, dan JSON. Untuk prinsip sederhananya itu semua web service itu merupakan API ataupun tidak semua API itu adalah web service. Contoh penerapan atas tadi case itu adalah sistem perbankan yang menggunakan SOAP untuk transaksi yang terbang. Selanjutnya ada REST dan RESTful API. Untuk REST sendiri, dia adalah pendekatan arsitektur menggunakan protokol HTTP untuk menghubungkan klien dan server. Terdiri dari klien, server, dan juga resource. Selanjutnya ada HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol yang merupakan protokol komunikasi dasar yang memungkinkan transfer data di internet yang memungkinkan pengguna mengakses dan berinteraksi dengan konten pada web. Selanjutnya ada RESTful. Untuk prinsip RESTful sendiri yaitu ada stateless, di mana setiap permintaan harus mandiri dan berisi semua informasi yang diperlukan. Server arsitektur yaitu permisahan tanggung jawab antar penyimpanan data dan juga antar muka pengguna. Terus ada uniform interface yaitu antar muka yang seragam untuk memudahkan interaksi sistem, dan juga resource based. Data dianggap sebagai sumber daya yang diakses melalui URL spesifik. Selanjutnya ada arsitektur event driven atau EDA. Itu arsitektur di mana aliran aplikasi dipicu oleh peristiwa seperti input dan juga perubahan data. Komponennya ada event producers yaitu entitas yang menghasilkan peristiwa, event consumers yang merespon peristiwa, dan juga event broker yang mengelola distribusi peristiwa, contohnya Kafka dan RabbitMQ. EDA menggunakan komunikasi asinkron sehingga proses berjalan tanpa memblokir alur aplikasi utama. Contoh penerapannya yaitu media sosial yang memberikan notifikasi real time seperti like dan komentar kepada user. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.